Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Hadirin ihwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan di antara syiar-syiar Allah, di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ibadah di bulan Zulhijjah. Maka hadirin ihwati iman rahimakumullah, kembali saya mengingatkan untuk kita sama-sama kembali meluruskan niat yang tentunya bagi kita semua umat Islam tentu ada kemuliaan, ada kebaikan di dalam setiap pelaksanaan syariat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, yang ayat tadi saya bacakan dalam mukadimah. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa, barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, yang dilandasi dengan keimanan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Maka di sini Imam Ibnu Katsir beliau menjelaskan bahwa ini adalah merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Janji bahwa Allah akan memberikan kepada setiap makhluknya, kepada setiap hambanya, berupa hayatan thayyibah, berupa kehidupan yang baik bagi mereka yang telah memenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu man 'amila shalihan, mereka yang mau beramal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, yang dilandasi dengan keimanan. Maka dalam pelaksanaan ibadah sunnah-sunnah yang ada di dalam bulan Zulhijjah, sampai Allah bersaksi, sampai Allah bersumpah walayalin asyr, demi malam, demi 10 malam. Apa yang dimaksud dengan layalin asyr adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang dimana puncak dari 10 hari tersebut adalah adanya di hari ke-9, hari Arafah, yang kemarin kita laksanakan saum Arafah. Kendati pun saum Arafah yang kita laksanakan tidak harus sama dengan mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji, yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah, karena tidak ada kaitan antara yang wukuf di Arafah dengan kita yang sedang melaksanakan saum. Hadirin ihwati iman rahimakumullah, sedikit di antara ketidakada kaitannya adalah saum Arafah itu disyariatkan tahun kedua, sedangkan ibadah haji disyariatkannya di tahun keberapa? Kalau tidak salah mohon dikoreksi, tahun ke-6.
Kendati pun di tahun ke-6 Rasulullah terhalang untuk melaksanakan ibadah haji tersebut, sehingga ada perjanjian Hudaybiyah pada waktu itu, sehingga terjadi adanya Bai'atul Ridwan karena Utsman bin Affan tertawan sedang melaksanakan negosiasi dengan para pembesar-pembesar Quraisy, yang akhirnya ibadah haji baru dilaksanakan di tahun ke-10 yang merupakan tahun terakhir. Sedangkan untuk pelaksanaan umrah selama hidupnya Rasulullah dilaksanakan hanya 4 kali, termasuk di tahun ke-10 dengan pelaksanaan ibadah haji. Nah, jadi hadirin iman rahimakumullah, inilah tidak ada kaitannya, karena saum Arafah itu berkaitan dengan waktu. Maka karena berkaitan dengan waktu, tentu hilalnya pun tergantung kepada masing-masing kondisi matla hilal di negaranya masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali lagi kepada Quran surat An-Nahl ayat 97. Allah akan menjanjikan kepada kita yaitu hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik apabila kita mau beramal soleh, mau beriman dan beramal soleh. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah adalah mencakup segala sesuatu yang baik dari manapun arahnya kebaikan tersebut. Bahkan beliau mengutip beberapa pendapat para ahli tafsir yang berkaitan dengan hayatan thayyibah. Maka salah satu dari penafsiran hayatan thayyibah sebagaimana yang dikutip oleh Imam As-Sawi dalam kitabnya Ta'liq Hasyatus Sawi ala Tafsiril Jalalain, beliau mengatakan bahwa jika hayatan thayyibah itu di dunia, maka yang dimaksud adalah bitaufiqi lit-ta'ah, taufik kepada ketaatan, warizqul halal, dan rizki yang halal. Sedangkan apabila hayatan thayyibah itu ada di kubur, di alam kubur, adalah birrohati minan naqdi wat ta'ab, yaitu istirahat dari setiap kepenatan dan kelelahan yang telah kita lakukan di dunia. Baik kepenatan karena ibadah yang kita lakukan di dunia, maka ketika masuk ke alam kubur adalah tempatnya beristirahat bagi orang yang beriman. Maka ketika Utsman bin Affan menguburkan salah satu jenazah pada waktu itu, beliau mengatakan, alam kubur ini menjadi pintu pertama. Apakah perjalanan bagi seseorang itu akan menjadi mudah ataukah akan menjadi sulit? Apabila seseorang di alam kubur bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir, maka apa kata Utsman? Pama ba'dahu aisaro, maka perjalanan setelahnya tentu akan terasa mudah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, dan apabila fil jannah, di surga, yang dimaksud dengan hayatan thayyibah itu adalah bin na'imil mukimi, yaitu dengan kehidupan, kenikmatan yang bersifat abadi. Dan inilah yang ditafsirkan oleh 3 ulama tabi'in, yaitu Al-Hasan Al-Bisri, Imam Qatadah, dan Imam Mujahid, bahwa mereka mengatakan yang dimaksud dengan hayatan thayyibah itu adalah la yatibu li ahadin hayatun illa fil jannah. Tidak ada kehidupan yang baik kecuali kehidupan di surga. Kenapa demikian? Karena li'annaha la yatibu li ahadin al hayatu illa fil jannah li'annaha hayatun bila maut. Karena kehidupan di surga adalah kehidupan yang senantiasa hidupnya langgeng tanpa merasakan kematian, waginan bila pakrin, dan kecukupan yang tidak akan pernah mengalami kekurangan, wasihatin bila sakomin, di surga mah senantiasa sehat tanpa akan pernah mengalami sakit, wa malakun bila halakin, dan kepemilikan yang permanen tanpa akan mengalami kebinasaan, wa sa'adatun bila syaqwatin, dan kebahagiaan yang tidak akan pernah mengalami kesengsaraan. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, karena kita masih di dunia, maka hayatan thayyibah
bagi kita sebagaimana yang tadi dinyatakan oleh Imam As-Sawi adalah bitaufiqi lit-ta'ah, taufik terhadap ketaatan, dan rizki yang halal itu adalah kehidupan yang baik. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, maka untuk memaksimalkan ketaatan, wabil khusus ketika kita berada di bulan-bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah ini, maka seperti yang doa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku. Apa nusuk teh? Nusuk teh bukan dalam arti terjemahan bahasa Indonesia nusuk, bukan. Nusuk itu adalah ibadah penyembelihan, di mana ibadah nusuk atau ibadah penyembelihan itu ada 3 macam, ada 3 dimensi. Apa saja? Yang pertama adalah al-hadyu, yang kedua adalah udhiyah, dan yang ketiga adalah akikah. Maka hadyu itu adalah ibadah penyembelihan bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji, istilahnya hadyu. Tetapi bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji disebutnya udhiyah. Udhiyah itu dari kata duha, waktu duha. Kenapa disebut demikian? Karena biasanya penyembelihan itu dilaksanakan pada waktu duha. Kemudian yang ketiga adalah akikah, yaitu penyembelihan, ibadah penyembelihan yang berkaitan dengan kelahiran seorang bayi. Maka hadirin ikhwati iman rahimakumullah, dalam dimensinya, dalam dimensi udhiyah, karena bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, ibadah penyembelihannya adalah ibadah udhiyah. Maka bagi kita ada 3 dimensi dalam ibadah penyembelihan ini, yaitu yang pertama berkaitan dengan akidah, yang kedua berkaitan dengan muamalah, dan yang ketiga berkaitan dengan ibadah. Maka kita akan kupas yang berkaitan dengan akidah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, yang dimana tujuan kurban itu adalah taqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Sesuai dari kata dasarnya, kurban dari kata qarraba yuqarribu, kurbanan, mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hal ini ibadah kurban memiliki 2 perspektif atau 2 pengertian. Yang pertama adalah dalam pengertian yang umum, dan yang kedua adalah dalam pengertian yang khusus. Maka dalam pengertian yang umum, sesuatu hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang disebut dengan kurban. Salat kurban, zakat kurban. Bahkan kita punya gadget sekalipun, punya HP, ketika HP itu dipakai untuk kebaikan, maka itulah kurban dalam pengertian yang umum. Maka hadirin ikhwati iman rahimakumullah, modal dari kurban dalam pengertian yang pertama, dalam pengertian yang umum adalah keikhlasan. Sebagaimana ini disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak akan pernah melihat kepada bentuk rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Maka ke dalam hati adalah al-ikhlas, ketakwaan ada di sana. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, maka dalam pengertian yang umum kita pun bisa berkurban dengan cara dan metode apa saja. Bisa jadi orang lain yang berkurban, tapi tidak mustahil kemuliaan ibadah kurban ini bisa kita dapatkan, yaitu kita bisa berkurban dengan tenaga, kita bisa berkurban dengan ide, gagasan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu ibadah kurban dalam arti pengertian umum tidak dibatasi, tidak terbatas oleh aturan-aturan
yang telah disebutkan. Oleh karena itu hadirin ihwatul iman rahimakumullah, ya, dalam sebuah hadis yang panjang gitu ya, ada orang yang berkurban dengan lalat. Sampai oleh Salman Al-Farisi, hadisnya diterima oleh Salman Al-Farisi, dakhala rajulun al-jannata fi dzubabin. Ada seseorang yang masuk surga karena lalat, dan ada yang masuk neraka karena lalat. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Marra rajulanil muslimani ala qaumin yaqufuna ala sonamil lahun. Dua orang laki-laki muslim lewat kepada satu kaum yang mereka tidak memberikan akses jalan, kecuali mereka bisa memberikan tumbal atau memberikan sesuatu yang dijadikan kurban bagi berhala-berhala mereka. Maka salah satu di antara mereka, maka mereka menjawab, kami tidak punya apa-apa untuk dikurbankan. Qarriba walau fi dzubabin. Berkurban mah walaupun hanya dengan seekor lalat. Yang satu dia tidak mau karena tidak mau berbuat syirik kepada Allah hingga ia dibunuh pada khalal jannata, dia masuk ke dalam surga. Tetapi yang satunya lagi dia berkurban, melemparkan lalat itu ke berhala tersebut dan dia dikasih akses jalan, maka dalam hadis dikatakan pada khalan nar, ia masuk ke dalam neraka. Hadirin ihwatul iman rahimakumullah, maka dalam pengertian yang pertama ini, dalam pengertian yang umum, hakikat kurban itu adalah demi meraih ketakwaan. Kita bisa berkurban dengan cara dan metode apapun, ya. Kita bisa berkurban dengan tenaga, kita bisa berkurban dengan ide dan gagasan, kita bisa berkurban dengan cara apapun. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW berkurban, para sahabat menawarkan, ya Rasulullah, alayya dabuha, ku kami dipencitna, wa alayya ta'muha, biarkan saya yang memasaknya. Kemudian ada yang menawarkan, saya yang akan memegang tali kekangnya dan lain sebagainya. Sampai ada yang kehabisan, pekerjaan sudah habis, sudah dipegang oleh sahabat-sahabat yang lain, maka dia tidak memiliki apapun yang ingin ditawarkan. Akhirnya dia memiliki gagasan, saya akan mengumpulkan kayu bakarnya. Jadi dengan cara dan metode apapun kita pun bisa berkurban walaupun orang lain yang berkurban. Maka hadirin ihwatul iman rahimakumullah, seperti tadi yang saya katakan, bisa jadi orang lain yang berkurban, tapi nilai-nilai kemuliaan di dalam berkurban itu bisa kita dapatkan walaupun kita sendiri tidak berkurban. Hadirin ihwatul iman rahimakumullah, bahkan sampai memakan daging kurban itu pun termasuk di antara menghidupkan syiar-syiar Allah. Kenapa? Karena masyarakat jahiliyah, orang-orang jahiliyah pun mereka suka berkurban. Maka untuk menyelisihi mereka, kaum Quraisy, kaum kafir, kaum musyrikin yang berkurban, kan disampaikan ketika orang-orang Quraisy berkurban, makanya kenapa turun Quran surat Al-Hajj, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha lakin yanaluhu taqwa, tidak akan sampai kepada Allah darahnya dan dagingnya. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy ketika mereka melaksanakan ibadah kurban, darahnya itu dilumuri kepada berhala-berhala yang ada di kota Mekah. Darahnya itu dilumuri, dan mereka tidak mau memakan dari hewan kurban yang mereka sembelih. Maka untuk menyelisihi mereka pun kita diperbolehkan oleh Rasulullah SAW untuk memakan daging hewan tersebut. Hadirin ihwatul iman rahimakumullah, maka inilah hal yang bisa kita laksanakan. Maka bagi orang yang tidak berkurban, bisa berkurban dengan tenaga, bisa berkurban dengan pikirannya. Hadirin ihwatul iman rahimakumullah, dan demikian pula ibadah kurban dalam pengertian yang khusus
di mana kalau dalam pengertian yang khusus berlaku SOP, berlaku sesuai aturan. Kendati pun Bapak Ibu berkurban dengan ayam 100 miliar harganya, maka tidak akan dianggap sah karena bukan hewan yang boleh diperbolehkan untuk berkurban. Maka dalam kurban dalam pengertian yang khusus ini akan terikat, satu oleh waktu, dua terikat oleh jenis hewan kurbannya itu sendiri. Hadirin wa iman rahimakumullah, yang tentunya dua hal ini yang harus kita penuhi. Dalam hal yang umum kita harus ikhlas, benar-benar ikhlas dalam melakukan ibadah penyembelihan hewan kurban. Dan dalam pengertian yang khusus pula kita harus mengikuti sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Inilah yang disebut dengan ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti sunnah. Hadirin wa iman rahimakumullah, yang tentunya baik bagi kurbani ataupun bagi yang tidak berkurban, tentu ada kemuliaan yang bisa kita dapatkan. Kita bisa meraih gelar ketakwaan yang ada dalam penyembelihan ibadah hewan kurban ini. Jangan sampai hal-hal yang bersifat teknis ini mengganggu keikhlasan kita. Jangan sampai ada anggapan, kita masih suka ada anggapan kalau misalkan kita berkurban dengan 1 ekor sapi, misalkan kita masih punya anggapan bahwa sapi itu adalah milik kita, sehingga kita misalkan meminta, saya minta 5 kaki sapinya, padahal kaki sapi cuma ada 4. Apakah satu kaki sapinya harus diganti dengan dengan kaki panitia? Tentu tidak. Hadirin wa iman rahimakumullah, maka hal-hal yang sifatnya teknis seperti ini jangan sampai mengganggu keikhlasan kita dalam melaksanakan ibadah kurban. Maka jangan sampai pula kita bisa jadi ada kasus orang yang ingin berkurban, dia mencari informasi di jamaah ini berapa untuk jatah untuk kurbani, di sini dikasihnya segini. Dia studi banding dengan yang lain, mencari jatah yang lebih banyak. Nah, hal-hal yang semacam ini yang akan mengganggu terhadap keikhlasan. Oleh karena itu hadirin wa iman rahimakumullah, ketika kita sudah ikhlas menyerahkan hewan kurban itu, sebelum hewan kurban itu disembelih, maka ketakwaan itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kurban yang kita laksanakan, baik bagi para kurbani ataupun yang non kurbani yang bisa berkurban dengan tenaga dan apa saja, mudah-mudahan dicatat menjadi sebuah amal kebaikan, menjadi sebuah amalan solihan, yang dengan amalan solihan tersebut yang dilandasi dengan keikhlasan, Allah akan memberikan janjinya kepada kita, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Hadirin wa iman rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.